Pak Sigit, nanti kamu kalau pergi bawa ini ya, kita kasih rice cooker 1, kita kasih beras. Nah, kita bilang, kamu tiap pagi harus masakin nasi ya buat Bante. Lah, saya nih peserta loh, saya bayar full, tapi kok disuruh kerja? Terus ada yang luar biasa, ya kita bisa tembus ketemu Raja Kamboja. Raja Kamboja. Iya. One Spirit, One Dhamma, Patria pasti jaya. Nah, Raja Kamboja saat itu dia baru menggantikan bapaknya ya, Raja Sihamuni. Waktu itu masih muda, beliau ganteng. Nah, waktu itu kita memang bersurat ke Raja bahwa kita akan berkunjung, apakah kita bisa diterima. Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, waktu setelah kita bersurat itu, mungkin dari kerajaan Kamboja itu ada yang berkomunikasi dengan kedutaan Indonesia di Kamboja. Tahu-tahu saya ditelepon oleh staf kedutaan di Kamboja. Iya, dia nanya, Pak, ini Patria mau ketemu Raja ya? Saya bilang, iya, kita ada bersurat, kita mau ketemu Raja. Wah, kalau gitu apa yang bisa kami bantu dari kedutaan? Wah, saya dalam hati sih bangga banget. Ini Patria malah ditawarkan oleh kedutaan nih, apa yang bisa mereka bantu. Ya udah, saya jelasin bahwa kita memang ada kunjungan ke sana dan kita akan ketemu Raja. Ya, kemudian dari kedutaan yang mungkin membantu fasilitasi juga. Ya, akhirnya dalam pelaksanaan itu ketemu Raja. Nah, waktu ketemu Raja, kebetulan peserta kita ada Ibu Nyai yang udah lanjut usia. Iya. Nah, dia waktu pulang dia cerita ke saya, Tony, aduh, ini tangan tante sampai tante nggak berani cuci, sampai di hotel nggak mau cuci. Ini soalnya tangan tante ini baru salaman dengan Raja, tangannya halus banget. Aduh, itu peserta kita sampai punya kebanggaan kayak gitu. Iya. Nah, tur-tur kita tuh memang banyak yang luar biasa, tapi ini memang berkat jasa Pak Sigit. Iya. Dia jadi tour guide itu ya tidak dibayar, Boro-boro. tapi dia melayani semua peserta Yang dengan ada berdana, sangat baik. Iya. Dan Sama baik. dulu kalau kita bikin tour itu selalu penuh. Iya. Iya. Karena dia juga kalau bekerja kan mungkin yang banyak kenal dengan Pak Sigit ya all out aja udah semua. Betul. Iya. Apapun dia kerjakan. Sampai keringetan ngangkat kursi, karpet dia tebar juga iya. Iya, angkat koper emak-emak juga dia mau, padahal dia orang kaya. Nah, dalam bahasa yang sederhana kita tuh suka bercanda. Ini orang kaya yang bisa diatur-atur nih. Yang mau disuruh-suruh. Iya. Dia orang kaya, tapi dia Iya. mau angkat koper, Luar biasa. dia mau melayani emak-emak yang ulang tahun dirayain. Ya, itu berkahnya Patria. Iya. Sekali tur itu berapa orang? Oh, Kita sekitar 50 ya. satu besar lah kira-kira. Iya. Ya. Ramai banget itu. Ramai banget gitu. Iya. Ya, makanya banyak pemasukan waktu itu. Ya, Tidak, lumayan tidak. dapat duit dari tur, lumayan. Ya setelah itu ya diadakan kegiatan-kegiatan tur berikutnya sampai puncaknya kita yang puja relik itu Ton ya. Iya. Puja relik Puja Porseni kedua. Iya. Ya, Oke. di porseni kedua kita ada puja relik Iya. Buddha. Nah, puja relik Buddha ini dulu memang kita pernah berpikir gimana sih kita bikin kegiatan yang yang bisa menggelegar ya. Istilah dulu mercusuar ya. Iya. Ya, Dilirik. kan Panitia membanggakan Patria ini lah. harus dikenal banyak orang. Mm-mm. Nah, itu tercetus bikin puja relik Buddha. Nah, kan memang kita dari dulu didukung banget ya sama Bante Panyawaru. Iya. Nah, waktu itu berunding-berunding pengurus Pak Sigit, Bante Panya, akhirnya kita memilih 3 negara, Sri Lanka, Thailand, dan Kamboja. Nah, kita akan mengundang relik dari 3 negara ini. Tapi gimana? Ini Patria duitnya pas-pasan. Ya, waktu itu sempat bingung. Iya. Tapi Pak Sigit bilang, nggak apa-apa Tony, nanti saya yang talangin dulu. Nah, waktu itu Pak Sigit siapin dana 50 juta. 50 juta saat itu tuh gede banget. Iyalah. Ya. Sekarang itu berapa itu? Iya, karena waktu itu Bante Panyawaru berpesan, kalau kita ngundang relik, kan kita harus ngundang para bikunya. Iya dong, Nah, bawa. kalau kita ngundang para bikunya, kita harus kasih uang tiket. Iya, Jadi waktu modasi. kita datang harus kita kasih uang tiket. Mm-mm. Nah, itulah modal untuk puja relik yang waktu itu. Dan Pak Sigit yang modalin. Iyalah. Ya, nah itu kita meminjam relik dari Sri Lanka, Kamboja, dan Thailand. Yang dari Sri Lanka itu juga pusaka yang udah temurun udah beratus-ratus tahun dari Belambila Mahavihara. Nah, kemudian yang dari Kamboja itu ada relik pusaka raja yang disimpan di Wat Unalom.
Nah, karena itu pusaka raja, Patria diminta harus minta izin kepada raja dan kita jalanin ya. Oh. Tapi surat kita ada tanda tangan Bante Panyawaro juga. Kuncinya itu ya. Iya. Nah, terus puja relik ini luar biasa. Kita banyak keajaiban yang luar biasa. Apa tuh kok boleh diceritain? Nah, ini Miracle. Jadi miracle. Bahasanya miracle, tapi Iya. ya semua ya ada relevan Dulu, hubungannya. Waktu mau berangkat, itu kan Pak Sigit bawa duit banyak kan ya. Karena kita mau dia modalin. Iya. Nah, waktu lewat X-ray, tas dia bisa ketinggalan di situ. Waduh. Padahal duitnya banyak bener. Ya, Duit terus cash tuh. akhirnya balik-balik, untung loh masih selamat, tasnya masih ada, dapat. Ini keajaiban pertama. Ada yang jagain. Jaga. Iya. Ya, Dan terus jagain. saya juga kan kita pergi kan nggak mungkin berharap ke Pak Sigit semua ya. Saya Iya bawa dong. uang kas waktu itu sekitar 2000 Berapa? 2000 US. USD. Oh, waduh. Dolar. Ya, Ya, US dollar. kan harus pakai dolar untuk kita kasih di luar. Heeh. Nah, waktu beberes kamar, waktu itu kan kita buru-buru tuh mau berangkat meninggalkan hotel. Iya. Nah, karena buru-buru itu amplop duit yang uang Patria. Waduh. Kan saya keluarin dari tas, saya taruh di Ah. kasur. Kasur kan itu spraynya kan putih, jadi amplop putih itu nggak kelihatan. Heeh. Tapi begitu kita udah sampai di luar, udah mau naik taksi, housekeepingnya lari-lari bawa duit. Pak, ini ada yang ketinggalan. Aduh, saya kepikir kalau saya harus talangin duit segitu. Waktu itu luar biasa, mau gaji berapa bulan. Iya, gila Iya, itu. bisa loh dia bawa, samperin kita dan masih ketemu di taksi. Nah, terus keajaiban itu yang kedua. Iya, Ada iya. lagi. Kita kan mau ketemu dengan Sanggaraja Kamboja. Nah, untuk ketemu itu dulu komunikasi tuh nggak ada WA-WA-an dan Iya. WhatsApp. Jadi semua pakai email. Surat-surat. Email. Iya. Udah email. Nah, saya udah email ke udah email. sekretarisnya Sanggaraja bahwa kita akan datang pada hari itu jam kalau nggak salah siang. Nah, karena udah janji ketemunya siang, jadi pagi saya Pak Sigit, Bante Panya, sama Wiwit tuh Wiwit. kita masih makan dulu kan sarapan di hotel. Tahu-tahu saya iseng buka email. Lah, kok ini ada email dari sekretaris Sanggaraja. Kita diminta harus ketemu nanti sore karena pagi ini Sanggaraja diundang menteri. Oh. Waduh, saya bilang ke Bante Panya, Bante ini kalau kita baru ketemu ntar sore, ini kita sebentar lagi udah harus berangkat dari Kamboja mau ke Sri Lanka untuk lobby lagi yang pinjam di Sri Yang Lanka. lain ya. Lah, kata Bante Panya, ya udah kalau gitu kita harus berangkat sekarang. Akhirnya berhenti makan, kita buru-buru pergi. Nah itu buru-buru pergi itu duit yang ketinggalan. Oh. Nah, buru-buru pergi itu sampai di Wat Unalom tempatnya Sanggaraja. Pas kita nyampe, Sanggarajanya udah mau naik mobil, udah dijemput menteri. Iya. Waduh, untung Bante Panya bilang, untung kita masih ketemu. Jadi ketemu di situ, Bante Panya melobi untuk pinjam relik, itu melobinya di depan mobil. jadi udah nggak ada formalitas apa-apa lagi. Iya. Iya. Nah, ketemu situ ya Sanggaraja menyanggupi dan dia juga akan bantu ngomong ke raja. Ya udah, kita lega. Surat kita kasih. Ya, berarti tugas untuk ketemu Sanggaraja udah selesai meskipun itu informal banget ya di Last minute. Iya, Iya. di halaman di deket mobilnya menteri. Iya, di depan Iya, mobil. kalau kita telat 5 menit, Di Bante jalan. udah pergi. Ketemu Ya. di jalan. Iya, belum tentu bisa ketemu lagi kalau dia udah masuk. Terus mana sorenya kita harus berangkat ke Sri Lanka. Iya. Iya. Nah, itu kayak udah keajaiban keberapa tuh. Iya. Itu sama dengan kayak Kotoni naik kereta pas-pasan gitu. Nah, loh. Iya. Pas juga. Iya, banyak aneh-aneh. Hmm. Nah, waktu udah balik ke Jakarta, saya juga ngalamin sesuatu yang luar biasa. Ini masih sibuk-sibuk urus puja relik. Waktu itu ya saya punya kekurangan kalau nyetir tuh memang gampang ngantuk. Oh iya. Nah, waktu itu saya turun di tol Cawang ke Priok. Saya ingat saya udah mau turun di Kelapa Gading. Jadi kan di Sunter kita harus ke kiri dulu baru ke kanan kan putar di Mall Arta Gading. Oke. Saya punya kesadaran terakhir saya mau turun. Terus tahu-tahu begitu ingat, lah kok saya udah mau muter di Arta Gading. Waduh itu kagetnya luar biasa. Lah berarti saya selama ini kemana? Itu tidur. Tidur pulas. Tapi bisa dulu mobil dari kiri sampai ke kanan itu aman. Padahal rame jalanan. Iya, jalanan rame. Wah, abis itu udah nggak berani bisa tidur karena jantung tuh udah dak-dikduk luar biasa. Langsung Itu kagetnya luar biasa. Iya.
Nah itu belakangan memang ada, saya ketemu Coach Chen. Iya, Kotik. Nah Coach Chen itu bilang, Hmm. memang kamu tahu itu kamu yang nyetir. Nah itu. Nah Coach Chen tuh memang punya kemampuan untuk itu. Ah. Ya, dia nanya sendiri, emang kamu yakin itu kamu yang nyetir? Nah itu. Nah, yang saya bilang banyak luar biasa. Ya karena kita mengurus puja relik itu. Iya. Ya dulu kita karma baik banyak, kalau sekarang saya nggak berani. Kalau ngantuk ya harus berhenti. Itu di tahun berapa tuh? 2005. Ya, 2005. Kurang lebih gitu dah. Porseni kedua Iya, ya. Porseni Ini kedua ya. Saya baru lahir itu. Iya. Iya, iya, iya. Tapi ya beruntung bisa bergabung di sini, Jess. Biar tahu nih. Iya, iya. Gitu. Makanya ya kita juga banyak punya keajaiban sih. Mm. Ya karma baik ya melindungi. Oh, cerita si ini nih, apa Tante Nyai satu lagi juga. Hmm. Dia sangat-sangat Buddhisme banget deh gitu. Salah satunya tuh pernah naik kendaraan Panther gitu, guling-guling di Tomang. Silakan. Mercy sedan. Oh, Mercy Iya. ya? Oh, oke. Penyok hancur lah. Tahu dia keluar. Nggak apa-apa. Sampai saya namaskara di jalan gitu. Terima kasih Buddha. Ya, Dia juga banyak membantu sih. sangat. Itu dari dulu tuh support Patria tuh sering berdana sampai sekarang masih. Oh, termasuk mengajak teman-teman waktu Porseni berapa tuh yang di Solo itu? Mm. Jadi 2015 ya. 2015 ya. Wih. Pak, kita yang bantu-bantu Porseni, para Tante Nyai dan orang-orang yang senior itu datang pembukaan, terus jalan-jalan keliling gitu ya. Itu tadi ke wihara, kemana, Parsos. Ya, terus balik lagi penutupan. Seperti yang kita lakukan kemarin tuh. Iya. Sekarang kita yang manula. Iya, posisi. Posisinya gitu. Iya. Makanya kita waktu puja relik itu memang luar biasa Iya, kan. banyak. Kita bikin 3 hari. Mm-mm. Nah, selama 3 hari itu ya yang peserta Porseni bertanding, tapi panitia yang mengurus puja relik juga bertugas di Sport Club Kelapa Yes. Gading di Grand Ballroom. Wow. Ya waktu itu banyak sih yang membantu. Jadi ada yang ngurus puja relik, ada yang ngurus Porseni. Ya. Tapi itu- artinya program nekat juga itu. Iya. Mm-mm. Nah itu Dahsyat tuh. dari dana nggak ada itu, Mm-mm. Iya. tapi kita bisa sampai surplus. Dan Wow. surplusnya itu bisa buat Porseni Jagi. Iya. Wih, Porseni berikutnya. Sejak itu Itu baru kalau- lumayan dah. Heeh. Terus kita nanya-nanya, itu banyak yang terharu. Kan waktu terakhir tuh waktu penutupan reliknya dibawa keluar oleh Sanggaraja, itu simbolik reliknya kembali mau kembali ke Kamboja. Nah itu orang Namaskara banyak yang nangis. Iya, pada nangis itu. Iya. Berarti vibrasinya juga beda ya. Iya, betul. Pada saat Luar kegiatan biasa. itu. Porseni kemarin di Jogja tuh menggetarkan hati dan rasa juga nih. Nggak nyangka bisa begitu banyak ya. Iya. Padahal dulu Akbar Jogja benar. gimana tuh? Iya, Jogja dulu lahirnya susah. Jogja lahirnya sulit, tapi Iya. kita justru bikin Porseni 6 di Jogja. Iya. Dan- Makanya kalau lihat bedanya luar biasa ya, Iya. zaman dulu sama sekarang. Iya. Dulu bujukin teman-teman di Jogja untuk melahirkan Patria itu perjuangannya luar biasa. Artinya kita berkarya di Iya. situ, lingkup kita juga ntar banyak yang Iya. sefrekuensi lah gitu. Betul. Seneng Dulu banget dari kan. orangnya sedikit, tapi sekarang kan kita bisa lihat Jogja tuh orangnya udah kadar Patrianya tuh udah banyak banget. Solid, Sampai bisa bikin militan. Porseni yang seakbar itu Iya, memang luar biasa itu. Banyak provinsi ya. Iya. kemarin. Termasuk Bali. Iya. Wah, Bali juga dulu perjuangannya. Iya. Kali kok, kenapa Iya. tuh kok? Ya di saat-saat itu memang tidak mudah juga. Karena ya itu, Pak Tony sampaikan bahwa di wihara-wihara tuh kan udah ada pemuda. Ya dalam bahasa yang agak ekstrim, ini mau ngapain lagi nih Patria gitu. Jadi tidak terlalu mudah meyakinkan para pengurus wihara Iya. dan sebagainya untuk menerima organisasi ini. Patria. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah supaya lebih supaya lebih hidup, tidak hanya kegiatan yang bersamaan dengan wihara. Yaitu seperti lomba seni, olahraga kan. Film. Gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oh ya, ada hal menarik nih waktu BYLS, Ah. seminar leadership. Heeh. Ya, leadership internasional itu
kan diadakan kita tuh persiapan cuma 3 bulan. Nah, 3 bulan itu menjelang acara itu saya tuh ya kebetulan mama saya sakit, Oh iya. masuk ICU. Itu sampai sebulan ya. Halo, ya. Iya. Nah, kan otomatis saya tuh nggak bisa aktif di Patria. Tapi teman-teman tuh luar biasa. Ini salah satunya. Terus ada Kacoy, ada semua Yuyun, Ratna. Ya, ya. Itu mereka bahkan sampai datang ke rumah sakit kita rapat. Karena saya tuh nungguin mama kan di rumah sakit karena di ICU terus. Tuh. Jadi saya nunggu di sana, teman-teman tuh datang. Kita gelar tikar di rumah sakit rapat. Iya. Nah itu waktu itu saya benar-benar terharu. Ya mereka bukannya nyalain saya karena nggak bisa urus, tapi mereka datang dan kita rapat bareng. Ya itu kekompakan yang luar biasa ya kalau saya bilang. Ini reminder juga nih sama teman-teman nih yang muda-muda. kadang mager datang rapat rumah sakit. Iya, Disamperin. sampai berapa kali ya Iya. rapat di rumah sakit. Itu berat juga sih. Buat Iya. nge-MC juga berat tuh Jason saat itu. Karena internasional mesti pakai bahasa Inggris. Inggris kan. Iya. Aduh, ini Inggris kita pas-pasan bener. Buat bahasa Inggris sih bisa lah, tapi dikit lah gitu. Little-little. Wah, ketemu teacher, guru bahasa Inggris. Oh, aduh. Lavina itu. Oh, Mau bantu. Oh iya, udah kita kasih dia terjemahin. Meskipun masih manual kan. At least dia bantu bener gitu. Jadi terakhir juga ya udah banyakan dia aja dah. Kita mah ya Zaman dulu yang bisa Inggris sedikit. Iya. Kalau sekarang kan banyak. hampir Pak. semua banyak. Iya. Betul. Ya, gitulah ceritanya. Sekarang artinya Perjuangan, ya. sekarang dengan segala yang ada dimaksimalkan dengan zaman yang sekarang gitu loh kira-kira. Harapan kita. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang menurut saya cukup penting untuk ditanyain nih kok. Iya. Kan tadi ada singgung tentang Jogja, tentang Bali, Yes. tentang daerah-daerah lain untuk bisa membentuk ya suatu DPC atau DPD itu dulu sepertinya lebih sulit dibandingkan sekarang. Iya. Mungkin dari sisi komunikasi atau mungkin Pemasaran. fasilitas juga, transportasi itu dulu gimana sih kok strugglingnya? Iya. Ya zaman dulu ya kita berusaha nego komunikasi dengan tokoh-tokoh setempat. Ya ada juga yang melalui tokoh-tokoh Makabudi. Ya yang kita kenal ya kita hubungi gimana kalau kumpulin anak muda ya kita presentasi. Ya memang tidak semua mudah. Banyak daerah yang susah. Ya, tapi meskipun susah ya itu kita gantian follow up. Kebetulan si ini yang kenal siapa di daerah ya udah dia yang hubungi, dia yang follow up. Tapi semua dulu kita bersatu hati dan kita punya tekad untuk memperbanyak cabang. Nah itu yang membuat ya kita tetap usaha. Ya yang ini cerita seperti saya sampai nggak malu dibonceng cewek. Iya, cowok dibonceng cewek karena saya nggak bisa naik motor. Tapi untuk melobi ya apa berbuat. Transportasi. Iya. Itu kejadiannya di mana kok? Jogja itu. Jogja. Iya. Ya. Saya sampai dibonceng cewek untuk datang melobi. Ya, kita ya namanya kita merakyat ya. Sangat rakyat. Iya, kita yang datang. Tapi beruntung waktu itu belakangan ketemu Mas Tri ya. Mas Tri ini sebetulnya udah Patria juga waktu masih di daerah. Iya. Ya, di periode dia ya kita bisa tembus. Akhirnya lahir Patria di Jogja. Oh, wow. Sebetulnya kita juga salut sama teman-teman kita ya di Surabaya gitu. Untung, Doni, dan teman-teman yang lain lah. Di Kalimantan, Ishak apa gitu. Di Bali juga ada Kosusin apa gitu. Iya. Nah salah satu yang sangat menginspirasi saya waktu itu adalah Ko Haifung di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Yang dia punya mobil tapi dia suka mengunjungi ke daerah-daerah kemana waktu itu belum zamannya handphone segala, jadi dia mesti datang rapat, undang, dia usahakan datang, kamu mesti datang loh gitu kan. Begitu harinya nggak begitu kumpul, ya ada berapa, udah jalan loh, udah Kotoni kan gitu, ya udah berapa orang yang jalan udah selesai acaranya diributin lagi, wah mana nih pertanggungjawabannya gitu. Jadi saya sampai muncul ide waktu itu, hidup Anda tidak akan susah kalau aktif di Patria. Hidup Anda tidak akan susah bila hidup di Patria. Kenapa? Bila Anda aktif di Patria. Karena hidup yang paling susah sudah Anda rasakan waktu di Patria. Boleh. Ya aduh, benar-benar. Ya itu ceritanya seperti itu. Haifung tuh luar biasa kemana-mana.
sampai ada teman-teman bilang, wah lu kalau di pusat mah jadi ketum lu. Waduh. Iya. Zaman dulu tuh komunikasi tuh susah banget Iya, ya. Kita kirim surat aja joplak apa segala lewat pos belum tentu nyampe. Iya. Jadi akhirnya ya dari DPD-nya yang turun, ya Haipung bisa keliling-keliling, ngantar-ngantar surat. Iya. Kalau sekarang kan dengan blast di WA aja langsung betul. nyampe. Nyampe ke Zaman dulu tuh susah setengah mati. Porsennya aja kita masih kirim-kirim joplak apa tertulis. Aduh, itu luar biasa memang zaman dulu. komunikasi ya. Kan dulu juga kita telepon luar kota tuh kena roaming. Iya, mahal bayarnya. Gitu ya. Hitung-hitungan. Iya, kalau sekarang kan kalian telepon antar teman aja kan udah cukup bayar internet satu harga. Iya. Kalau Iya. dulu setiap kali telepon tuh satu pulsa, apa ada hitungannya. Jadi zaman dulu ya kita Hemat-hemat. serba hemat. Iya. Ngomongnya nggak pakai gimana, langsung. Dah, udah. Intinya nggak usah basa-basi. Iya. Nanti kalau ketemu baru ngomong, lu kenapa begitu banget? Ya emang begitu. Ya, begitulah cerita. Tapi lucu-lucu jadinya. Iya. Bisa. Bukan mengeluh zaman dulu, tapi ah. zaman dulu tuh karena ada sulit-sulit, ya kita bersatu hati aja. Banyak kenangan-kenangan. Iya. Zaman sekarang juga kesulitan pasti ada. Pasti. Komunikasinya gampang, tapi kesulitannya kan Tetap. anggota sekarang lebih banyak kesibukan dibanding anggota dulu. Benar. Ya salah satu yang kerja keras banget juga adalah Ciratna ya waktu itu. Ya. Ciratna. Itu Dia temannya juga banyak. iya, temennya juga banyak, kerjanya juga gila-gilaan, termasuk Porseni apa tuh Solo ya. Itu kan dia kebetulan waktu itu ada Waktu di itu sana. ada di Solo. Wah, pokoknya apa ya, tekad semangat itu luar biasa gitu buat mensukseskan programnya Patria. Gitu aja selalu. Nah, sekarang kan anaknya di ITB nih, mahasiswa, ayo ikut Patria ya, tapi ya mungkin dengan kamu-kamu nanti bisa sejalan. Kalau sama kita udah panggilnya kan am-um aja udah. Oh. Ya, jadi ya gitulah. Tapi dia cerita, dia demen dengerin cerita kita gitu. Waktu pergi sama-sama kemarin itu. Ya, gitulah perjalanan zaman batu ya. Zaman batu. Paleolitikum. Fosil dong. Dulu saya Yensya pernah ke Samarinda nggak? Kamu masih kecil kali. Umur. Masih kecil. Kayaknya saya masih SD. makan sampah kayaknya. Nah dulu Samarinda tuh luar biasa loh. Itu ketuanya perempuan terus ya. Perempuan. Ya benar, benar. Dari wanita ke wanita nggak tahu cowok-cowoknya tidur. Sibuk mencari nafkah sepertinya. Enggak, cowoknya jadi bante. Waduh, iya. Iya. Dulu ya, sampai sekarang juga sih sebetulnya. Aktiflah di organisasi, apalagi Anda masih muda, terus beragama Buddha, ya di Patria tepatnya. Karena apa? Di Patria tuh sebagai suatu organisasi yang sangat menarik. Patria, pemuda Theravada, tapi ada pemudinya juga. Ya, Anda bisa bertemu lawan jenis. Waduh. Cari jodoh tuh. Hah? Cari jodoh. Iya, itu kan apabila tidak mau meninggalkan keduniawian ya mencari jodoh kan, ya udahlah gitu misalnya. Iya. Ya itu Nggak ada salahnya ya. jauh luar biasa. Malah bagus. Banyak itu udah hasilnya. hasil. Iya. Antar kota juga banyak yang jadi. Iya. Oh, Lintas ya. Iya. bisa dari Porseni. Oh Ya, betul. dari berbagai kegiatan kan kumpul itu jadi penyambung. Porseni Solo tuh ketuanya si Sila. Oh, Iya Kosila. itu. Posila ya dengan orang sana gitu. Oh, iya benar juga. Iya. Ya tapi ya ini aja sih. Kalau Anda aktif di Patria, usia kamu berapa? 20 ya Jason? Iya, 20. Patria berapa masa jabatan? 4 tahun ya pengurus ya? Kalau DPC 2 tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun kemudian usia kamu 22, ya kan? Iya. Nggak jadi pengurus juga tetap 22 gitu loh. Ya. Jadi alangkah baiknya waktu yang ada kita pergunakan sebagai pengurus. Yang mungkin alasan dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang juga sama lah. Sibuk. Ya, sibuk kan itu hanya masalah prioritas. Gimana ya? Waktu. Begitu mau ketemu pacar kan sesibuk-sibuknya ya kita utamakan. Ya jadi artinya pergunakan waktu ada. Anda usia waktu itu saya menyampaikan 25. 25 Anda 2 tahun kemudian tetap 27. Maksudnya apa? Kalau Anda jadi pengurus, mungkin banyak yang bisa dilakukan untuk kegiatan ini. Kalau tidak, ya Anda mungkin ya jalan-jalan ke mall gitu. Tetap aja gitu. Iya. Kira-kira gitulah.
Tapi Pesan memang dulu. selagi muda ya harus digunakan lah waktunya. Kalau Iya. udah tua, bukan udah tua. Oh, iya. Udah tua tenaganya hilang. Oke. Tapi menjelang tua tuh kita tuh nanti kalian akan punya banyak kesibukan. Mm-mm. Ya, membentuk rumah tangga tuh awal-awalnya memang banyak kesibukan. Ya, jadi selagi masih muda ya udah gunakan seaktif mungkin. Benar. Mumpung Iya. ada waktu. Iya, mumpung ada waktu dan masih sehat. Wah, oke. Iya. Jadi kan ini sebagai salah satu cita-cita gitu. Cita-cita. Cita-cita untuk masa depan apa yang kita inginkan? Ya tentunya kehidupan yang lebih baik. Mm-mm. Kehidupan yang lebih baik dengan ya berbuat baik. Benar. Ya, saya sering memberi contoh ya kalau kayak dulu kenapa kita gencar tuh melahirkan cabang-cabang DPC, DPD kalau bisa tumbuh sebanyak mungkin. Ya karena kita melihat kalau kita bisa lahirin satu kota, itu di kota itu nanti akan aktif. Ya kita sering memberi perumpamaan kalau kita bisa menyalakan satu lilin di kota itu, lilin ini akan menyalakan banyak lilin lain. Ya sama seperti Jogja. Iya. Yang tergerak pertama Mas Tri, tapi habis itu dia bisa menggerakkan begitu banyak orang sampai akhirnya sekarang Patria di sana banyak. Nah kalau banyak kota kita bisa nyalain lilin, ya kita akan punya Patria yang banyak banget. Dan ini bukan cuma untung buat organisasi, tapi di tiap kota kalau punya aktivis yang banyak, yaitu Dhamma akan tumbuh dan berkembang dari generasi muda. Dan Patria itu membuat orang tuh berlatih. Ya, kalau sekarang nih kalian mengurus seperti ini, bikin podcast, kan bikin perencanaan, terus menyiapkan barang-barang dan sebagainya, kemudian berlatih bicara, ya itu nanti akan dipakai di lapangan. Oh iya betul. Sekarang kalau kita kerja, kita berkarir, kalau kita bisa koordinir banyak orang, Iya. itu kita bisa mengkoordinir staff, bisa banyak ilmu yang bisa dipakai. Belajarnya dari Belajarnya Patria, belum dari tentu di Patria. sekolah kita Iya, belajar. di sekolah iya, belum iya. tentu dapat. Benar. Tapi di Applicable Patria banget kita loh dapat. ini. Iya. Mm-mm. Soft skill. Nyata-nyata. Iya. Makanya jangan sia-siakan waktu Jangan untuk belajar. sia-siakan. Manfaatkan ya. Manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kamu suka IT ya perdalam, suka musik ya ayo, olahraga ayo gitu. Jadi apapun lah kita lakukan. Kalau kita dulu dikit-dikit suka ini dikit gitu. Kalau sekarang kan katanya zamannya mesti lebih spesifik. Betul. Iya. Dulu kita cari pembicara aja setengah mati. Waduh, iya. Dulu DPP tuh harus ngomong ke daerah, harus BPO sekarang itu dari BPO, DPP. Iya. Itu setengah mati. Ya kita orangnya cuma sedikit terus harus memberikan training di daerah-daerah. Tapi sekarang kan banyak nih yang jago-jago ngomong. Iya. Ya, yang BPO mungkin training secara formal tapi kalian dari tim Potpet begini bisa menyebarluaskan dhamma, menyebarluaskan semangat, ya menularkan jiwa-jiwa pengabdian ya itu juga bagus luar biasa. Itu seperti zaman Tan Agus ya, Ko Agus ya, mulai BPO. BPO. Itu. Terus dilanjutkan lah terus sampai sekarang kan Iya, masih. sekarang bisa banyak ya Iya. strukturnya. Jadi kalau dulu saya nggak ada kompetitor, sekarang tuh banyak motivator Patria. Wah. Iya. Tapi ya seneng sih saya lihat. Wah, bagus nih. Dulu ingat yang mau ke Samarinda, Oh kan kita bikin leadership training. Iya. Itu yang bisa berangkat saya sama Yensia. Oh, saya ada fotonya. Ada. Iya. Nah itu Yensia itu waktu itu, aduh kok saya nggak bisa ngomong. Wah dia udah stres duluan. Tapi untung Agus waktu itu berbaik hati. Udah Yensia kamu berangkat, nanti materi saya yang bikin. Akhirnya Agus yang bikin tuh PPT-nya. Terus sampai di sana Yensia yang waktunya cuma 1 jam, akhirnya ngomong sampai 2 jam. Habis dia ngomong baru saya bilang, tuh kamu tadi takut-takut. Buktinya setelah ngomong tuh bisa. Nah, Ya karena Patria kita jadi belajar. Dan terus bisa terus jadi sampai sekarang Iya. gitu. Coba kalau nggak ada latihan di dicoba, Patria, iya, ya, ada mungkin masih percikannya. takut-takut. betul. Oh iya betul, itu emang tempat latihan gratis. Iya. Kayak jadi wawancara gitu ya, Iya. presenter gitu. Iya. Saya dulu pertama kali presenter langsung di RCTI. Waduh, tegang bener. Lebih seru lagi. Iya, waduh ya, tapi ya beruntung terlewati gitu. Ini kan berlatih terus gitu ya. Karena bisa dibilang berlatih di Patria, mau segala skill apapun, bisa dibilang kalau salah itu masih nggak apa-apa. Iya. Oh Iya, iya, Karena belum profesional sekali. betul. Harus dunianya. ada toleransi. Heeh. Iya. Tapi kan kita pasti pingin lebih baik. Betul. Ya salah satunya yang kita ingat juga Ton, waktu kita Dasawarsa Patria di Bali itu 10 tahun. 10 tahun. Wah, kita persiapkan acara gitu ya. Tiba-tiba pas harinya hujan iya. deras bener. Waduh. Sampai kita sembahyang segala macam. Waduh.
Ya tapi untung ya Ibu Erlina waktu itu dan teman-teman di Bali konsulsin, ayo pindah. Akhirnya kita pindah ya ya karena kita udah latihan musik dan sebagainya sebegitunya, akhirnya sana tampil nggak maksimal. Tapi ya nggak apa-apa. Orang kaki dingin, udah pada kos kaki pada basah. Waduh. Iya tapi anyway. Cita-citanya tuh mau bikin di teater terbuka ya. Apa Arjuna? Art Center. Art Center. Iya. Ya, memang kalau bikin di situ tuh luar biasa Iya, kan kita di alam terbuka, ya menikmati bulan tapi ada show yang bagus. Ya, tapi apa boleh buat musim hujan. Iya. Waduh Susah itu diaturnya. sampai banjir loh. Bawahnya banjir. Kita sampai kakinya sepatu basah semua. Tapi untung teman-teman di Bali tuh juga cekatan. Sangat support. Waktu itu ketuanya Sudiarta ya. Sudiarta. Ya, mereka buru-buru pindah event ke hotel. Jadi masih tetap terlaksana. Tapi semangatnya memang luar biasa. Iya. Nah itu kan kalau kita di luar tuh mungkin nggak bisa latihan ya. Waduh. Di Patria bisa latihan, pakai sepatu bagus-bagus sampai banjir. Waduh. Merobok. Iya. Gigil. Iya. Gigil kedinginan itu. Tapi bisa. Iya berhasil. Udah ada. Itu sarana untuk berlatih dan juga membuka wawasan ke masa depan yang lebih baik gitu lah kira-kira. Tadi kita sebelum mau nanya tentang penutup sudah ditutup nih. Iya, gitu. Pesannya gitu. Baru mau kasih Tapi ya, anyway kalau ada. ya. Ini sudah banyak banget Udah, yang iya, bisa iya, kita pelajari dari sesepuh-sesepuh kita Benar. senior ini. Ya harapannya semoga kita-kita yang lebih muda sekarang dalam berkarya di Patria, ada yang bisa meeting online gitu ya. Betul. Ada yang mungkin secara pendanaan juga lebih mudah sekarang. Iya. Nah, jadi tetap harus jangan lupa inovasi, berlatih diri itu di Patria dan jangan lupa kita yang melanjutkan api semangat dari Koko berdua ini. Oh pasti. Pokoknya diingat, sampai masa nggak ada depan. kebajikan yang sia-sia. Nggak ada kebajikan yang sia-sia. Pasti bermanfaat buat kita juga. Siap. Tapi di samping itu jalan juga tidak selalu lurus. Kadang-kadang ada belok-belok dikit. Pasti. Iya. Nikmati aja. Tapi jangan khawatir ya. Oh iya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, Oke. Banyak Nah, jalan yang bakal terbuka. Meskipun di awal-awal susah-susah, terakhir pasti ada jalan. iya betul. Iya gitu. Pasti ada jalan, asal ada niat. Ya. Ya, betul. Ada niat dan kalian harus bersatu hati. bersatu Ya. hati. Tetap kompak. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita mau kasih kenang-kenangan sedikit nih untuk Iya. Ko Tony dan Ko Yani. Oh, Boleh, Yanto, iya. Yanto. Nah, ini nih. Ah, Ada Wah. something yang menarik. Nah, Waduh. Iya, iya. ini untuk Ko Yani. Oh iya. Gimana nih? Kok terima Ini kasih. juga dari Buat kok. Waduh. Ini bisa bergaya. Iya. Kalau suruh orangnya beneran nggak bergaya. Ya ini kok spesial dibuat sama tim kami Yes. dari Iya. Artificial Intelligence. Oh my. Keren. Luar biasa. Teknologi yang sedang happening ya. Iya. Gigi saya masih utuh. Iya. Oke, Aduh. jadi Oke. dengan ini sekian di podcast Patria dan terima kasih juga Terima Ko kasih. Tony, Terima kasih. Ko Yani atas Jangan waktu-waktunya. sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Boleh. Pintu kita selalu terbuka. Pasti. Meskipun orangnya kadang-kadang nggak ada. Pintunya doang yang dibuka. Nggak welcome lah kita diskusi dan ya selamat juga ya buat Vincent, Jason, Michael dan teman-teman semua lah pengurus yang sekarang membuat hal-hal yang sangat positif gitu ya Ton ya Ya. kira-kira. Yang sekarang pokoknya udah jauh lebih maju daripada dulu ya. Oh iya jelas. Untuk promosi kegiatan juga udah lebih bagus, udah banyak yang bisa orang-orang di daerah tuh bisa melihat kegiatan Patria di daerah lain. Nah, itu luar biasa. Jadi inspirasi ya. Iya. Inspirasi buat teman-teman. Dan terima kasih juga ke Ko Tony ini di rumah Ko Tony sekarang Iya. ya. Proses rekamannya Iya, nih. makasih. Iya. Buat udah membukakan pintu. Orangnya ada tapi. Udah dibuka pintu. Iya. Sekian episode podcast kita pada hari ini. Thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you di next episode. Dadah. Dadah.